anna qauluka hadha yudahi qaulu man yuridu an yasira faqihan fi ulumuddin. Kemarin pembahasan kita orang-orang yang dia berbuat maksiat dengan seenaknya saja. Kemudian dia berkata, nanti bisa mohon ampun kepada Allah. Kan Allah tu maha mulia. Allah tu maha pengampun daripada segala dosa. Jadi sekarang kita maksiat, besok minta ampun kepada Allah. Itu dia. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, orang ini adalah orang hamakah, orang bodoh, orang bongak. Dah apa dah maksiat aja lagi ni, nak apa dah. Besok bisa taubat balik. Dah apa tinggalkan solat, besok kan bisa solat. Dah apa ya, dah apa. Besok Allah tu maha penyayang no. Allah tu maha tahu. Tak usah kita ibadah gini, Allah kan tahu awak sibuk gini, kita jualan, Allah tu kan tahu tu kita sibuk gini. Besok aja kita taubat kepada Allah. Orang tu kata Imam Ghazali, hamakah, orang bodoh. Itu kajian kita terakhir. Wa'lam, begitu juga dengan orang-orang anna qauluka hadha, orang-orang yang berkata dengan perkataan mayuridu ayyasira faqihan fi ulumuddin min ghairi ayyadrasa ilman. Begitu juga dengan orang-orang yang berkata tak perlu belajar. Dia ingin jadi orang yang ahli fikih dalam agama. Dia menjadi orang yang alim dalam beribadah. Dia menjadi orang yang dikenal orang. Tapi dia tidak menyibukkan dirinya untuk belajar. Saya jadi orang alim besok. Saya ingin alim ilmu fikih. Saya ingin alim ilmu hadis. Saya ingin alim ilmu tafsir. Tapi dia tidak belajar ilmu itu. Bil batalah, dia banyak hari-harinya kosong. Ditambah pula lah dengan ucapannya innallaha karimur rahim. Kan Allah tu maha mulia, lagi maha penyayang, lagi maha kuasa. Allah pasti memberi kekuasaan. Allah akan memberikan ilmu ke dalam hatiku sebagaimana Allah memberikan ilmu ke dalam hatinya para nabi dan aulia, tanpa belajar dan tanpa mengulang-ulang bacaan. Ini termasuk orang bodoh. Dia belajar tapi dia jadi orang alim. Saya ingin jadi orang yang alim ilmu fikih, saya ingin jadi orang alim ilmu tasawuf, saya ingin menjadi orang yang alim yang hebat. Tapi dia tak mau belajar. Belajar tak ada. Duduk di majlis ilmu tak ada. Dan dia katakan Allah tu kan maha mulia. Kalau Allah berkehendak kan bisa saja. Seperti Allah memberikan ilmu ke dalam dadanya para nabi dan para wali. Tanpa belajar, tanpa mengulang-ulang. Nabi kita kan tak belajar. Nabi Muhammad tak ada belajar. Maka Nabi ummi. Nabi itu tak pandai membaca. Walaupun Nabi tak pandai membaca, bukan berarti itu kurang martabatnya Rasulullah. Tak. Tetap mulia martabat Nabi. Tapi kalau itu kita pakaikan kepada diri kita, itu kita namanya orang bodoh. Makanya dalam kitab Ta'limut Ta'lim ada itu. Katanya di dalam Ta'limut Ta'lim, Imam Zarnuji, katanya di sana, tamannaita an tamshiya faqihan munadhiran bi ghairi ina'in jununul fununu. Tamannaita, engkau bercita-cita tinggi menjadi orang alim. Engkau bercita-cita tinggi menjadi orang yang hafal Quran. Engkau bercita-cita tinggi menjadi orang yang hafal hadis Nabi. Bi ghairi ina'in, tapi engkau tidak mementingkan ilmu itu. Engkau bercita-cita jadi orang hafal Quran, tapi engkau tak mau belajar Al-Quran. Engkau bercita-cita ingin menjadi ulama fikih, tapi engkau tak mau belajar fikih. Engkau bercita-cita ingin menjadi ulama hadis, tapi engkau tak ada belajar hadis. Bi ghairi ina'in, tanpa mementingkan ilmu itu. Al-jununul fununu, gila itu banyak macamnya. Jadi termasuk awak orang gilur. Dunia. Jadi kita termasuk orang gila. Kita ingin alim,
tapi tak mau belajar. Kita ingin jadi orang ulama hadis tapi tak mau belajar ilmu hadis. Kita ingin menjadi ulama tafsir tapi tak mau belajar tafsir. Siapa namanya? Orang gila. Jununul fununu. Gila itu banyak macamnya. Termasuklah kita berarti orang gila. Begitu juga mayyuridu mala. Orang yang menginginkan sesuatu kekayaan. Dia ingin kaya. Cita-cita saya punya rumah bertingkat. Mobil saya agak 4. Dan uang saya banyak. Saya kalau libur, saya ke Eropah. Tiap bulan saya berangkat umrah. Kata kita umpamanya. Tapi tarakal harasah. Kita tak ada menanam. Wala tijarah. Tak pula berdagang. Wala kasb. Tidak pula berusaha. Maka semuanya itu cerita kosong saja. Ditambah pula dengan ucapan. Innallaha karimur rahim. Walahu khazainis samawati wal ard. Wahuwa qadirun ala ayyut'imani ala kathirin min kunuzim min kunudin istaghna bihi anil kasbi. Sesungguhnya Allah mulia lagi maha penyayang. Allah itu memiliki daripada permata benda langit dan bumi. Dan Allah berkuasa memberi siapa saja yang Allah kehendaki dan mengayakan sesuatu yang Allah kehendaki, maka orang tersebut disebut juga dengan orang bodoh. Kan iyo tu, wak ingin kaya tapi nak mau berusaha, mau bongak namanya. Dan iyo dan tiap bulan pergi berangkat umrah. 2 kali dalam setahun jalan-jalan ke Eropah. Tapi kebun sawit nak nahu. Mangalai tidak ada. Apa kerajanya? Memanuang. Nah, itu cerita tiap hari. Itu cerita tiap hari. Kerajaan memanuangnya. Tapi nak kemakan tiap bulan. Ke Eropah 2 kali dalam setahun. Orang apa nama tu? Gila. Ini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita ini. Kita ingin masuk surga. Nanti endingnya ke sana. Kita ingin masuk surga tapi ibadah sedikit. Kita ingin terbebas daripada neraka. Tapi ibadah tak layak untuk masuk ke dalam surga. Sampai ke sana. Kita pun termasuk orang bodoh. Maka kata Imam Ghazali, Iza sami'ta kalam hadain, apabila engkau mendengar ucapan 2 orang ini, maka kelihatanlah bodoh keduanya. Dan walaupun dia mensifatkan akan ucapannya itu dengan Allah Rabbun Jalla Jalaluh, walaupun dia mensifatkan Allah mulia, Allah kuasa, Allah memenuhi janji, walaupun itu dia sifatkan. Kan dia sifatkan tadi tu. Saya takkan menuntut ilmu, tapi saya besok alim sendiri saja. Sebagaimana para nabi alim sendiri saja. Wali alim sendiri saja. Saya tak mau berusaha, tapi saya ingin jadi orang kaya. Apa caranya? Kan Allah maha pemberi rezeki. Allah maha mengatur rezeki. Allah mentakdirkan seluruh hambanya agar Allah murahkan rezekinya. Yaudah kita jadi orang kaya. Itu namanya orang bodoh. Begitu jugalah yudhaka alaik, ditertawakan di atas engkau. Ketawa orang melihat kita. Apa? Idza talabtal maghfirah bighairi sa'alaha. Kita ingin ampunan Allah tapi kita tak mohon ampun kepada Allah. Kita ingin maghfirah daripada Allah tapi kita jarang istighfar.
Dan ingin sekali agar Allah ampuni dosa-dosa, dan tapi mana ada istighfar kepada Allah. Istighfar pun tak pernah kita kepada Allah. Maka orang ini juga disebut dengan orang yang bodoh. Sehingga dia berkata, Allah kan mengampuni dosa hamba ya. Illa ma sa'a innama tajzauna ma kuntum ta'malun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Kan Allah itu Maha Pengampun. Tidak pun kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Oh enggak, itu adalah bahasanya orang-orang bodoh. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, menuntut ilmu, mencari harta, i'timadan ala karamihi, itu berpegang teguh di atas kemuliaannya. Allah beri kita ilmu, ambil kemuliaan daripada ilmu. Allah beri kita harta, ambil kemuliaan daripada harta. Apa kemuliaan daripada harta? Bisa kita membangun masjid, bisa kita membangun pesantren, bisa kita memberi makan anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, fala takrut tazawwadu lil akhirah. Jangan tinggalkan bekal untuk akhirat. Jadi bekal akhirat itu dua saja dia. Ilmu satu, harta satu. Itu bekal akhirat. Ilmu untuk kita amalkan, untuk kita ajarkan. Harta untuk kita infakkan. Itu adalah bagian daripada bekal akhirat. Maka kata Ustaz Abdul Samad tadi, ada orang bilang, baju nakkan bisa dibawa mati doh, tanah nakkan bisa dibawa mati, harta piti nak bisa dibawa mati. Bisa, kata Ustaz Samad. Caranya bagaimana caranya? Caranya infakkan dia. Sebelum kita mati, infakkan baju. Sebelum kita mati, infakkan tanah. Sebelum kita mati, infakkan harta kita. Sebelum kita mati, infakkan segala harta yang pernah kita miliki. Maka harta itu berarti kita bawa mati. Itu maksudnya. Fa inna rabbud dunya wal akhirah wahid. Tuhan kita satu. Bima karimur rahim. Mulia lagi maha penyayang. Laisa yazid lahu karmi ta'atik. Dan Allah tidak akan bertambah dengan taat kita kepada Allah. Allah tak akan bertambah mulia dengan kita taat kepada Allah. Jadi jangan kira pula kalau kita tak salat maka Allah lemah. Tak. Jangan kira dengan kita melaksanakan salat Allah pun menjadi tambah mulia. Tak. Tak ada kaitannya. Nak salatkah kita atau tidak salat, yang Allah tetap tidak akan mulia dengan taat kita, dan Allah tidak akan hina dengan maksiat kita. Hanya saja kemuliaannya Allah, memudahkan Allah, memberikan jalan kepada engkau untuk sampai kepadanya. Dengan bagaimana caranya? Tentu dengan ilmu. Dengan ilmu Allah mudahkan jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam ibadah, itu akan menyampaikan kita kepada Allah. Sabar ni penting ini. Maka menuntut ilmu tu kita mesti harus sabar. Ada orang yang tak sabar menuntut ilmu. Sehari, 2 hari di pondok, balik dia pulang ke rumah. Kata Kiai, kenapa pulang? Tak tahan saya di pondok ni Kiai. Kenapa? Makannya supermi juga orang tolu. Supermi abui tolu. Itu aja, tak tahan lagi. Tak sabar dia, pulang. Akhirnya tak dapat kebahagiaan ilmu. Kadang ada pula anak sabar, orang tua tak sabar. Orang tua nak melihat anak terus. Nanti pagi lihat anak, nanti malam lihat lagi anak. Nak ingin melihat anak terus saja di pesantren. Bagaimana dia akan menjadi orang yang alim? Terganggu. Sabar. Sabar di atas meninggalkan syahwat, keinginan-keinginan.
Ini ketika kita mengaji harus sabar kita daripada meninggalkan syahwat. Saya terasa karena saya mondok. Habis mondok langsung ke Mesir, habis ke Mesir langsung ke Sudan. Terasa itu. Ketika mondok mana kita dapat makan martabak Mesir? Ketika kita mondok mana kita dapat makan nasi goreng enak? Ketika mondok mana dapat makan ayam apa namanya itu? Ayam penyet. Tak dapat. Kami dulu masih ingat dulu pesantren itu, ya Allah. Pasar sekali seminggu. Jadi makan ikan tu sekali seminggu. Itu pun dapatnya dua sejari kalau mungkin. Jadi selebih itu apa? Jariang, kalau tidak jariang, pucuk ubi digoreng, daging kantri. Kalau tidak, toruang. Itu aja tu digilir-gilirkan 6 hari itu. Kerupuk. Pak Imam terasa dia tu, ya Allah. Kadang kalau dipikir-pikir tu anak tak nius kalau pesantren tu dah. Amak kita makan lama. Apalagi saya kembar Zulhendra Rais. Hendra makan enak ada di luar tu. Awak di pondok, ya Allah. Pernah sekali nampak oleh orang tua saya sedang makan. Orang tua saya datang ke pondok, saya tak tahu. Datang nampak saya sedang makan macam tu, nangis beliau. Dia ikut makan nak, dia tak pernah awak makan ikut di rumah kau nak. Di rumah tentu dia tak pernah makan itu. Di pesantren jangan baca aja lah. Apa pun lama di pesantren. Jadi harus berani kita meninggalkan yang lezat-lezat itu baru mendapat ilmu. Tapi kalau kita dengan rahatul abdan, badan kita senang, rahah, bermanja-manja, ilmu payah, menempelnya di kita payah. Harus aja mujahadah dulu, baru ilmu itu bisa menempel kepada kita. Handphone, kami di pesantren mana boleh handphone? Tak boleh. Kami megang handphone baru dah tamat, baru nak kuliah ke Mesir, baru megang handphone. Di pesantren tak boleh pegang handphone. Kan syahwat itu, keinginan dunia itu. Tapi kalau santri sudah pakai handphone pula, itu susah. Jangan diharap lagi santri tadi akan mendapatkan ilmu. Maka oleh karena itu, orang-orang yang sudah sabar dia di atas meninggalkan syahwat keinginan-keinginan dunia demi kemuliaan ilmu, maka dia sudah menuruti dan mengikuti jalannya para nabi-nabi ulul azmi. Minan nabiyyin, daripada nabi, para anbiya, wassalihin, daripada orang-orang saleh. Wala tatma'u fi an tahsida ma lam tazra'a walaita min sa' walaita man sama wa salla wa jahada wa taghfira lahu fa hadha jamal mimma yanbaghi an tahfaza an jawahir. Maka oleh karena itu, kalau kita sudah bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam hal ibadah kepada Allah, maka kita sudah mengikuti cara jalannya para nabi dan para orang-orang saleh. Itu dia. Makanya anak-anak yang di pesantren itu kalau dia sabar di pesantren, Masya Allah, keluarnya dapat ilmu. Banyak mutiara-mutiara yang dia dapatkan.